Di sini memang sebuah kerajaan. Jadi kerajaan di sini itu nggak cuma satu. Jadi ada banyak kerajaan, ada 3 kerajaan besar dan kerajaan-kerajaan kecil di sebelah-sebelahnya. Malam ini kita kan lagi berbicara mengenai kerajaan. Apakah malam ini juga di lingkungan kita yang ada di sini mereka menyaksikan kita berbicara? Iya. Iya, ada. Iya. Di sekitaran kita ini ada, kalau saya lihat beberapa ada yang di situ. Itu ada sosoknya, kayak mereka memang penasaran. Karena mereka juga tidak suka kita menyampaikan sesuatu yang dibuat-buat. Dari saya ibarat kata saya hanya setulang keringnya. Itu posisi saya saya langsung duduk lagi. Jadi saya lagi beresin kopi segala macam alat-alat, mau diri ngangkat sampah, ngeliat ke atas, saya duduk lagi jongkok. Saya langsung kasih tahu teman saya, jangan lihat ke atas. Selamat malam bersama saya Om Didi di Q Misteri Everyone Has Story. Malam ini saya bersama teman dari komunitas Indigo. Yang sebelah kanan saya, Ella, halo. satunya Angga. Angge. Mungkin kita perlu ketahui dulu ya teman-teman komunitas Indigo ini seberapa banyak anggotanya dan kapan mulai dibentuk komunitas Indigo. Jadi awalnya komunitas Indigo ini terbentuk dari sebuah padepokan, Om. Jadi awalnya kita padepokan seni bela diri dan spiritual, terus kita iseng-iseng coba buat sebuah komunitas, kita dokumentasikan, terus kita upload ke YouTube segala macamnya. Untuk jumlah anggota sekarang yang aktif sekitar 13 sampai 15 orang. Seperti itu. Dan kita memang biasanya latihan di daerah yang kata orang angker, kata orang serem. Itu kita cari tempat-tempat seperti itu. Bukannya kita nggak takut, cuman kita memang diajarkan untuk mengendalikan rasa takut gitu. Udah berapa lama komunitas ini dibentuk? Dari tahun 2012. 2012. Sebenarnya dari 2008 atau 2010 juga udah ada, cuman baru bener-bener terbentuknya padepokan itu tahun 2011-2012. Oh gitu ya. Gitu. Satu-satunya primadona yang ada di komunitas ya Mbak Ella ya Pak. Iya. Betul. Karena saat ini masih saya sendiri ceweknya, kebanyakan pada takut kalau disuruh masuk. Iya. Kita berada di sebuah tempat nih, di sebuah hutan lindung pinggiran Jakarta. Iya. Lokasinya memang malam ini agak sedikit beda. Bedanya kenapa? Tumen-tumennya udara agak sedikit panas, angin tidak ada. Pengap, jadi agak pengap. Ya, mudah-mudahan cerita malam ini bisa membuat teman-teman bisa mengetahui tentang tempat ini dulu konon sebuah kerajaan dan bagaimana seperti apa, dan kerajaan itu kita tanyakan ya langsung kepada Mbak Ella ya. Gimana Mbak? Bisa ceritakan? Kalau saya yang lihat sih, mungkin dari sudut pandang saya ya. Di sini memang sebuah kerajaan. Jadi kerajaan di sini itu nggak cuma satu. Jadi ada banyak kerajaan, ada 3 kerajaan besar dan kerajaan-kerajaan kecil di sebelah-sebelahnya. Ya mungkin salah satunya di sini di sebelah sana ya. Kita nyebutnya di hutan Menyannya ya. Iya, hutan Menyan. Itu kerajaan besar. Jadi sosoknya itu di situ adalah sebuah seperti komunitas ya, kayak raksasa lah, besar-besar. Nah, ada golongan-golongannya gitulah. Tinggi-tinggi. Kalau yang di situ danau ya, danau itu golongannya kayak seperti pemimpinnya mungkin kayak seperti ratu ular ya. Jadi bersisik, ada ikan juga seperti siluman. Terus ada lagi yang agak jauh di bumi ke sana lagi ya. Iya. Ya di sana itu kita terus. Yang itu sosoknya mungkin ini ya lebih dominan ke seperti manusia. Manusia. Cuman banyak juga yang seperti siluman kayak bisa berubah wujud menjadi hewan atau bagaimana. Cuman didominasi yang wujudnya seperti manusia. Seperti itu. Dan kerajaan-kerajaan kecilnya ada yang sana di pohon ada sebuah kayak hutan meranti ya. Itu juga ada ular juga sih. Jadi yang
kayak ratunya gitu, ratu ular juga yang di situ. Jadi sosoknya juga di situ banyak, ada yang seperti manusia, ada yang siluman, seperti itu. Itu Oke. kerajaan kecilnya. Nah, 3 kerajaan yang besar yang dimaksud dalam satu kawasan ini, apakah mereka punya hak masing-masing wilayah atau mereka berdamai dengan sesama tetangga kerajaan? Kalau menurut saya dan pengalaman yang kita lihat ya, sepertinya mereka tidak akur, tapi karena mereka ada setiap momen itu ada sebuah kayak Perpindahan perebutan kepemimpinan. kekuasaan Jadi kayak kerajaan mana yang paling kuat. Ya, jadi seperti itu. Jadi kayak ada perpindahan kepemimpinan, cuman setelah menemukan siapa pemimpin barunya dari 3 kerajaan besar itu, ya mereka kayak gencatan senjata. Seperti ya damai segala macam. Cuman ada waktu-waktunya kayak mereka melakukan peperangan lah, atau mungkin adu ilmu atau adu kesaktian dari 3 kerajaan besar tersebut. Kayak yang dari si golongan tadi siluman ular, terus yang golongan manusia sama yang raksasa ini. Pengakuan itu dari Warga sekitar. Biasanya itu ceritanya dari warga sekitar yang menyaksikan ada satu pendopo yang tiba-tiba kacanya tuh pecah semua. pecah sendiri. Gitu, pecahannya tuh kayak jadi serpihan kecil-kecil yang nggak mungkin lah kayak dari hujan atau dari badai, karena bangunannya utuh, cuman kacanya aja yang hancur. Seperti itu. Nah, itu titik temunya ada di sebelah sana. Itu ada kayak sebuah prasasti batu. Itu bukan cuman sekedar prasasti yang disahkan oleh presiden terdahulu, tapi memang ternyata di situ tuh kayak simbolik. Tempat mereka berkumpul untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya. Seperti itu dari wilayah yang ada di sini. Itu juga ada penghuninya ya. Penghuninya itu sosoknya seperti kakek-kakek gitu. Yang mengayomi lah. Yang mengayomi. Mungkin wasit kali ya. Seperti itu. Ada aturan baku nggak di 3 kerajaan ini, misalnya dalam dunia gaib? Mungkin suatu saat karena sesuatu hal mereka menjadikan kegaiban itu untuk menjadi nyata gitu loh. Misalnya dengan penampakan-penampakan. Oh, kalau untuk penampakan keseringannya terjadi yang di tempat manusia, yang golongannya itu kebanyakan ras manusia itu, tapi mereka menampakkan diri ketika ada manusia yang mengganggu tempat mereka. Misalkan dipakai untuk tempat yang tidak senonoh, atau buat mabuk-mabukan, atau menantang, sombong, atau suara yang terlalu berisik, seperti itu. Sama kalau yang di golongan ras raksasa ini yang ada di hutan Menyan, mereka memang menjaga wilayah, jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Sempat kejadian ini dapat kesaksian dari yang menjaga wilayah situ ya, manusia, orang. Jadi ada kayak perkemahan lah, coba untuk memakai lahan tersebut, yang akhirnya malah terjadi kesurupan massal. Iya, kesurupan massal. Gitu. Jadi semestinya kalau kita masukin wilayah sini harus bagaimana nih agar kita bisa kompromi dengan wilayah yang ada di sini? Izin sih sebenarnya. Izin ya, Sama intinya. seperti kita berkunjung ke rumah orang ya, kita kan ada etikanya. Kita permisi dulu, kita tujuannya itu mau ngapain, misalnya untuk camping aja nih, saya mau camping aja di sini, saya nggak mengganggu, nggak apa, ada seperti itu. Dan mungkin kalau di alam nih memang yang harus dijaga itu dari ucapan, tingkah laku sama niat. Itu yang Jadi memang harusnya itu dari personalnya sih. personalnya sendiri. Harus bisa menjaga sikap ketika dia ada di alam. Kali ini kan ada di hutan, gitu. Kita tidak tinggal sendiri. Ada makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita. Walaupun mungkin tidak terlihat, cuman mereka bisa mendengar dan melihat kita. Seperti itu. Oke, kalau boleh digambarkan kerajaan, 3 kerajaan ini, seberapa luas sih kita ingin deskripsikan nih kerajaan setiap masing-masing kerajaan? Ada 3 kerajaan yang dimasukkan. Bisa dijabarkan seperti apa bentuk bangunan, seperti apa luasnya, berapa banyak jumlah warganya setiap kerajaan. Nah, kalau untuk luas wilayahnya, dulu di dunia nyata mungkin hanya satu hutan itu. Cuman ketika di gaibnya itu luar biasa luas. Cuman kalau di dunia gaib itu yang diakui lebih diakui itu kekuatan tempur ya, kesaktian dari warganya atau dari rajanya. Seperti itu. Jadi gambarannya mungkin satu kerajaan itu luasnya satu kota lah, kayak gitu. Kalau diibaratkan seperti itu. Karena kita bisa lihat juga kan kalau misalnya pohon, kita ngelihatnya manusia kan itu pohon, tapi bagi mereka tuh rumah. Dan dimensinya rumah itu di mana? Ternyata luas. Kalau misalnya ada kan cerita anak kecil yang disembunyiin di pohon, ternyata kalau di penglihatan anak kecil itu kayak sebuah rumah, sebuah istana apa. Nah, seperti itulah dimensinya. Itu bisa ibaratnya seperti itu, lebih luas. Jadi secara gaibnya memang penglihatan dari kita, dari teman-teman komunitas, setiap wilayah itu luasnya, kalau misalnya kerajaan itu Jakarta Selatan, seperti hanya rumah yang digambarkan sebuah pohon ya.
seperti itu. Bentuk kerajaannya itu seperti apa? Kalau yang gimana dulu nih? Yang Bangunannya bisa nggak digambarkan seperti apa bentuk dari kerajaan yang dimaksud? Apakah bisa digambarkan lebih mendekati kayak kerajaan tempo dulu? Ada penggambaran yang bisa dilihat? Kalau yang baru saya lihat ini kayak baru sekedar pagarnya sih Pak, karena kita belum pernah sampai gerbang, belum sampai ketemu ke intinya tempatnya di mana. Cuman kita memang sudah mengenal dengan beberapa penguasa di situ. Cuman untuk tempat kayak singgasananya atau bagaimana kita belum menelusuri sampai situ. Untuk pagarnya itu memang seperti bangunan-bangunan zaman dulu, masih kayak bata merah segala macam, gerbangnya besar, ya seperti itu. Dan di setiap gerbangnya itu ada penjaga. Kalau yang di yang saya tahu di Hutan Menyan itu ada 3 penjaga, berarti ada 3 pintu masuk seperti itu. Dan kalau dari kita juga kita nggak bisa sembarangan masuk, karena kan ada penjaganya itu tadi. Jadi kalau ibaratnya kita ngelihat itu dari luar, sampai misalnya ini gerbang, kita masih di luarnya aja, oh itu istana gitu, karena kita udah kelihatan tuh gerbangnya gede banget. Nah ada penjaganya di situ, dan penjaganya kan sudah bisa dibayangkan kalau di dunia manusia dalam kerajaan itu pasti penjaganya tuh orang yang kuat-kuat ya. Nah kalau diibaratkan di mereka ya itu jelas orang yang sangat makhluk yang jelas-jelas bukan sembarangan, dan kita nggak bisa yang keluar masuk seenaknya seperti itu. Tapi bisa masuk ke dalam kerajaan. Itu agak susah ya, kalau kita mau masuk itu pasti harus ada punya tujuan, ditanya dulu tujuannya mau ngapain. Untuk apa? Atau kepentingan itu. apa? Biasanya kan kita kalau datang itu kayak latihan itu cuma singgah. Jadi mungkin kayak di pekarangannya, di depan halamannya, cuman seperti itu. Karena kita nggak diizinin atau mereka tidak berkenan kita masuk lebih dalam ke mereka. Apalagi kita harus tahu singgasananya seperti apa, itu bagi mereka udah nggak sopan banget. Ada keperluan apa sampai ingin menemui misalnya raja kami atau penguasa kami gitu. Tapi kalau digambarkan seandainya diperkenankan masuk ke dalam sebuah kerajaan itu, apa yang ingin diketahui oleh teman-teman komunitas? Mungkin lebih ke cerita ya. Ya, kita biasanya mencari sejarah sih, sejarah tempat itu. Jadi karena tempat itu kan udah ada sejak lama ya, mungkin sejak zaman penjajahan, pasti mereka mempunyai kisah-kisah tersendiri. Sedangkan makhluk itu juga sudah lama di situ, pasti mereka menjadi saksi dari perjalanan sejarah manusia. Ya mungkin itu yang kita pengen tahu ya. Yang dulunya mungkin ini ada sebuah kisah, misalnya dulu ada yang pernah terdengar di situ tempat persembunyian dari penjajah. Nah kita bisa tanya siapa yang bersembunyi di situ, terus kenapa harus sembunyi di sini. Nah kita akan tanya di situ, pasti ada suatu kejadian di tempat itu. Dan biasanya ada simbol suara gong kalau ingin ada suatu pertemuan. Dan itu memang sudah beberapa kali tim dari kami merasakan ketika kami lagi singgah. Mendengar tiba-tiba ada suara gong, tung. Padahal ini di hutan dan nggak ada gong. Nah, itu biasanya penampakannya lebih aktif, makhluk astralnya lebih aktif. Kayak mereka lagi punya acara lah. Itu rame. Itu pasti. Itu kayak simbol memanggil mereka untuk berkumpul. Dirasakan ya? Iya. Nggak dirasakan juga, udah pasti terdengar karena mereka berjalan itu seperti orang, srek kayak gitu di daun-daun itu pada. Nah, beberapa kali mungkin yang jelas banget itu kayak pohon-pohon tuh kayak terbelah. Kayak ada orang. Kayak ada orang besar melewati pohon-pohon itu. Seruk seperti itu. Kita pernah di kondisi yang saat mereka berkumpul, kita di situ. Terusik gak sih kalau misalnya dengan berbagai kegiatan manusia yang melakukan kegiatan yang ada di sini, kerajaan-kerajaan yang ada? Tergantung sih. Selama itu tadi tidak menyinggung mereka, berlaku sopan ya, izin mereka, ya sudah, mereka seperti kita hidup berdampingan aja udah. Kayak tadi aja waktu pas kita datang kan mungkin udah kenal dengan beberapa tim Indigo Jabodetabek. Nah, rada penasaran kan, kok ini ada wajah-wajah baru. Makanya mereka kayak rada penasaran. Ini siapa? Maka tadi kan kita juga langsung komunikasi kan, izin kan. Gitu. Gitu. Malam ini kita kan lagi berbicara mengenai kerajaan. Apakah malam ini juga di lingkungan kita yang ada di sini mereka menyaksikan kita berbicara? Iya, ada. Di sekitaran kita ini ada, kalau saya lihat beberapa ada yang situ, itu ada sosoknya kayak mereka penasaran. Karena mereka juga tidak suka kita menyampaikan sesuatu yang dibuat-buat atau mungkin bohong ya istilahnya. Jadi mereka juga menyaksikan, oh orang ini benar mengatakan apa adanya tentang kita.
Dan mungkin takutnya ada sejarah-sejarah atau cerita-cerita yang belum waktunya untuk diungkap. Kita udah ngungkap itu juga, itu buat mereka istilahnya memantau lah, mengawasin kita seperti itu. Nah, kalau misalnya ada koreksi, apa yang mereka sampaikan kepada teman-teman komunitas? Misalnya ada yang salah dalam hal menjelaskan. Kalau kebiasaan sih, kalau kita lagi shoot gini, ada yang belum bisa terungkap, ya gagal gitu. Biasanya gambarnya gagal, suaranya nggak ada pas waktu kita memberikan info. Misalnya sejarah ini kita pas cerita, kalau bagi mereka itu belum waktunya diungkap, suara itu akan nggak bisa direkam oleh kamera. Biasanya seperti itu koreksi dari mereka. Oh begitu ya. Kalau yang dirasakan langsung biasanya langsung ada connecting energy lah. Seperti mereka menyampaikan sesuatu. Ada yang salah. Jangan. Gitu, jangan. Saya penasaran. Tadi mereka sedang mantau. Bisa dijelaskan secara agak dikit detail. Di depan kita ini ada berapa orang, bagaimana seperti apa, kiri kanan kita, mungkin di belakang kita. Jadi apakah ini juga memenuhi 3 kerajaan yang dimaksud atau satu kerajaan saja yang ada di sini? Kalau saya lihat sih dari berbagai ya. Karena di sini ada lalu lalang, jadi dia bisa jadi kerajaan seberang, kerajaan sana, karena ini memang jalan. Jadi mereka warga dari masing-masing kerajaan itu mungkin ngelihat ini ada suatu kegiatan di hutan ini, jadi mereka menyaksikan di situ. Kalau misalnya untuk tahu spesifiknya seperti apa maksudnya, kalau yang saya lihat itu ada tadi kayak semacam sejenis sesosok ya, kakek-kakek yang saya lihat di situ. Ya. Jadi kayak pakai baju apa ya kalau saya lihat, mungkin jawara ya, bukan jawara tapi kayak baju zaman dulu. Itu yang saya lihat jelas di situ. Awal kita ngambil ini tadi, kita ngobrol-ngobrol, dia udah ada di situ. Saya merasakan bagian belakang saya ini agak sedikit nggak enak. Berat. Stay. Gitu. Bisa diceritakan di belakang saya ini adakah? Ya mungkin itu baru lemparan energi aja Pak. Iya. Ya mungkin kayak bentuk ya sapaan bisa jadi teguran juga seperti itu. Ya memang cara mereka seperti itu, ngelempar energi dulu. Dan gejalanya gitu. pasti beda-beda, ada yang Dan, kadang nyesek, pusing, mual. Mereka nggak langsung dekat apa gimana. Mereka melempar energi dulu prosesnya. Iya. Link. Karena terlebih kan tadi dikatakan kalau lokasi sini seperti lalu lintas. Ya. Jalannya mereka kan. Jadi kalau boleh saya gambarkan, kalau kita ini lagi ditonton oleh banyak teman-teman nih ya. Saya katakan teman-teman karena kita harus anggap dia mereka itu sebagai teman, atau salah apa pengertian saya ini? Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita memang karena kita memang diciptakan untuk hidup berdampingan dengan sama ciptaannya, ya kita sama-sama seperti mereka. Oh begitu ya. Kita anggap dia teman aja. Punya pengalaman nggak dengan teman-teman yang ada di sini? Mbak Ella mungkin, Mas? Lumayan banyak. yang berkesan di antara yang paling banyak berkesan itu? ketika kita belajar suatu amalan. Amalan itu dimaksudkan untuk mengundang mereka. Nah itu memang dari padepokan kita lagi praktek amalan tersebut. Jadi dipencar beberapa orang mengamalkan itu, dan yang hasilnya itu mereka memang benar-benar berkumpul di satu titik, di titik-titik yang memang dibacakan itu. Nah saat itu tim lagi berbenah untuk berberes. Itu tinggal saya sama teman saya berdua. Ketika saya mau bangun, saya nggak sengaja ngeliat ke atas. Dan ketika saya ngeliat ke atas itu wujud nyata, ya wujudnya besar, raksasa, sedang nunduk ngeliatin kita, ngeliatin saya sama teman saya bebenah. Seperti itu. Itu benar-benar wujud, benar-benar mereka hadir semua. Dengan amalan itu, dengan amalan amalan untuk itu. mengundang mereka. Jadi ada yang amalan yang untuk mengundang mereka. Jadi mereka itu kayak panggilan untuk berkumpul ya. Jadi mereka pada datang di situ. Kayak penasaran ada apa sih manggil-manggil. Tuh. Tapi reaksi yang diterima oleh Mas Angga sendiri gimana dengan kedatangan ini? Ya takut Pak. Karena wujudnya lebih besar dari saya. Ibarat kata saya hanya setulang keringnya. Itu posisi saya saya langsung duduk lagi. Jadi saya lagi beresin kopi segala macam alat-alat, mau diri ngangkat sampah, ngeliat ke atas, saya duduk lagi jongkok. Saya langsung kasih tahu teman saya, jangan lihat ke atas. Seperti itu. Langsung ini gimana nih kita berdua doang nih, anak-anak udah pada jalan kan, udah pada di motor. Udah mudah-mudahan ada yang backup lah datang. Dan alhamdulillah mungkin denger ya, adalah tim yang datang. Kok lama banget beres-beres, ayo bantuin.
Kita ngeliat ke atas lagi, udah nggak ada, aman. Oh gitu. Kalau Mbak Ella sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri sih gini, jadi pas lagi awal-awal latihan saya batin, karena saya tempatnya kan sebelumnya saya nggak tahu itu kalau tempat kerajaan buat kerajaan anak saya, maksudnya yang wujudnya gede-gede. Sempat suatu saat saya coba batin satu pohon, coba pohon ini, kalau insting saya ada, cuma saya kan masih belum tahu bentuknya. Pas saya coba, ini ternyata makhluknya gede banget, dan itu mungkin satu pohon 3 meteran lah, rata-rata segitu tingginya itu, yang dengan wajahnya yang pucat, terus ya kebanyakan kan gitu ya, wajahnya pucat, terus ada yang kadang wajahnya ada yang nggak utuh kayak seperti itu. Ya itu sempat kaget, walaupun saya dari kecil udah biasa ngeliat gitu, cuman kan karena wujud mereka kan berubah-ubah ya, berbeda-beda setiap yang kita temuin ya kaget ya, shock kayak ini apaan ya, serem banget kayak gitu. Itu pasti karena makhluknya kalau ibaratnya kita cuma sampai mata kakinya aja ya, tingginya kita lah segitu, karena dia memang gede banget. Itu yang saya pernah lihat seperti itu. Itu kita juga shock waktu pertama kali dapat tempat di situ buat latihan. Ternyata pas kita lihat memang gede-gede makhluknya. Energinya memang cukup menekan. Tentu. Awalnya juga memang ada kayak, ini ngapain manusia di sini? Ini ngapain manusia di sini? Cuman ya setelah kita sering di situ, kita komunikasi, izin, alhamdulillah diizinin kita buat latihan di situ. Jadi udah berteman ya? Ya karena Alhamdulillah, insya Allah. Ibarat kita sama-sama saling menghargai sih Pak. Iya, kita tidak mengganggu. Di sini kita mau latihan, jadi mereka ya udah nggak apa-apa. Gitu. Kita Ada tidak nggak tuntutan dari mereka? Mungkin secara batin misalnya yang dikatakan oleh mereka kepada, Mungkin biasanya kayak jaga kebersihan sih Pak. Jaga kebersihan, jangan buang air sembarangan. Sempat juga ada kejadian itu, salah satu tim kita kayak diserang lah, gara-gara buang air sembarangan. Itu kita lagi latihan untuk pemagaran gaib. Nah itu yang diserang malah targetnya yang buang air sembarangan, bukan yang ada di depannya. Tuh. Kan kita nggak tahu, mungkin yang dia buang air itu tempat dia atau Mungkin lupa disiram, apa bagaimana, apa nggak permisi, tersinggung, seperti kayak itu. gitu. Itu aja. Ya ibaratnya kita punya rumah, terus pagar kita dikencingin, gimana sih Pak? betul. Pasti marah kan? Yes. Diserang tuh sampai bagaimana tuh? Kalau kita menggambarkan tuh pernah di masyarakat daerah apa ya? Saya sebut Pulau Bali gitu ya. Kita kan nggak boleh sembarangan ya. Iya. Sampai akhirnya tuh dia karena sembarangan berakhir tragis loh dengan kematian. Dan itu terjadi pada teman sendiri gitu loh. Di sini bagaimana di tempat ini? Kayak tadi Jadi- marahnya tuh apakah marah sampai marahnya luar biasa atau ada kompromi marahnya? Nah, jadi memang di sesi latihan itu ada satu yang mediumisasi. Nah, kebetulan si mediator ini menarik makhluk yang sedang marah tersebut. Nah, itu targetnya harusnya untuk mencoba menebus satu pagar gaib, tembus atau tidak. Itu kan pagar gaibnya itu bagus atau tidak. Nah, cuman ternyata malah menyerang, menergap. Dia langsung loncat. Nah, teman yang buang air sembarangan ini juga ibarat kata kodam pendampingnya langsung masuk. Nah, langsung kayak mau bentrok. Alhamdulillahnya ada mentor yang mencegah. Dipisah. Nah, akhirnya dikompromikan. Menyerangnya itu dalam Kenapa nih? bentuk Ada apa kok marah ke dia? fisik ya, menyerangnya dalam bentuk fisik kalau yang ini. Jadi memang kebetulan masuk makhluknya, dipanggil, diundang ke satu badan, ke satu wadah. Gitu. Nah, itu dikompromikan, ada apa? Kenapa marah? Anak ini buang air sembarangan. Oh iya, nanti saya tegur, nanti sekalian disiram, nanti dia minta maaf, nanti juga dikirimkan doa, seperti itu. Jadi nggak sampai yang berlanjut. Mereka menuntutnya, sebenarnya mereka menuntut hanya minta maaf aja dari misalnya kayak sang pelaku ya. Jadi itu doang sebenarnya. Kalau misalnya dia udah mengakui kesalahan, minta maaf, udah selesai. Seperti itu sebenarnya. Kalau makhluk itu hanya mereka tuh hanya orang mengakui kesalahannya dan etikanya dijaga, udah gitu. Seperti itu aja. Tapi kalau sampai misalnya berlarut-larut sampai menyebabkan orang itu meninggal, ya mungkin yang orang tersebut belum memenuhi apa yang diinginkan ya, mungkin kesalahannya dia belum ditebus ke makhluk tersebut. Jadi Mungkin juga kan nggak tahu. karena mungkin nggak tahu, jadi makhluk itu semakin marah. Nih kasih pelajaran lah, sebenarnya pelajaran itu sebenarnya buat Teguran. manusia, teguran. Ini hutan kalau malam ini kan ya tentu makhluk gaib itu sudah menjadi dunianya ya. Apakah juga ada di siang hari di tempat ini? Maksudnya tadi keluar atau
adanya penampakan. Perpindahan dimensi ya. Mhm. Kalau siang ya pasti ada ya, memang tempat mereka di situ, cuman energi mereka tipis. Oh begitu ya kalau siang Iya, ya. heeh. Lebih kuat di jam-jam berapa di sini nih? Mungkin jam Kalau lebih kuatnya tuh nggak perlu di sini tapi di semua tempat ya. Itu biasanya waktu mereka transisi dimensi itu dari asar sampai maghrib. Itu mereka udah mulai aktif. mulai ya, Cuman bener-bener aktifnya itu ketika ya tengah malam, sepertiga malam. jam 12 sampai jam Itu. 3 lah, itu malah kadang nampaknya di jam segitu. Oke, Mas Angga, Mbak Ella, saya ingin tahu nih. Tadi kan saya menyinggung sebuah rasa di belakang saya, gitu. Ada sesuatu nggak yang dia ingin titipin kepada saya, mungkin kepada obrolan kita malam ini melalui perantara yang dirasakan oleh Mas Angga atau Mbak Ella? Titipannya seperti apa nih? Pesan apa? Baik itu pesan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan, karena saya merasakan kok dia mencoba ngomong gitu ya, tapi karena saya belum peka, Mungkin kalau pesan ya itu jangan terlalu jauh dulu untuk mencari tahu tentang mereka, karena mereka pun belum ingin menceritakan atau belum ingin orang-orang tahu. Biarkan mereka menjadi rahasia atau menjadi goi. Itu karena ketika tim kami pun untuk mencoba mencari tahu, jawabannya pun seperti itu. Kalau tadi kan Om baru nih terus nanya-nanya segala macam, menelisik lebih jauh, ya mungkin seperti itulah. Kira-kira pesannya atau tegurannya seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu hal yang serius ya. Ya, kalau untuk serius ya belum sih. Kalau ini kan juga nanti masih bisa kita backup. Seperti itu. Ngomong-ngomong mengenai tiga kerajaan, tiga kerajaan ini yang ada di sini nih, bisa di flashback sedikit nggak? Misalnya nih mereka tuh berangkatnya tuh dari daerah mana nih kerajaan ini? Kerajaan gaib ini? Memang asal mulanya mereka gaib. Jadi bukan dari kerajaan yang tadinya ada di dunia nyata terus jadi gaib, enggak. Mereka memang aslinya gaib. Aslinya gaib ya. Aslinya gaib memang dari zaman dahulu seperti itu, dari ya Zaman mungkin ini ada, zaman hutan ini ada, mungkin mereka udah mendirikan kerajaan itu ya. ya atau mungkin dari satu ras ini mereka berkumpul terus mereka menentukan siapa penguasa di situ, akhirnya jadilah satu kerajaan atau bagaimana. Kerajaan, kalau saya ingat dengan sebuah kisah di kerajaan Pantai Utara gitu ya. Ada hubungan nggak dengan kerajaan yang di sini? Kalau untuk hubungan sih kurang tahu, cuman mungkin mereka kenal karena ya Setiap kerajaan pasti kenal. apa ya, cara mereka berkomunikasi itu kan berbeda dengan kita. Kita kan mungkin lewat handphone atau kita kenalan atau bagaimana, mungkin kan kalau mereka ya adalah caranya tersendiri. Seperti itu. Kalau untuk dari situ jauh sih, jauh. Kalau dari pantai selatan segala macam itu jauh. Pantai utara juga jauh. Kita belum sampai ke situ ya, kayaknya. Menggambarkan kerajaan itu kan seperti raja ada ratu. Ada ratu, ada raja, juga ada anak. Juga terjadi di dalam dunia gaib. Di kerajaan ini. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Bisa Karena jadi. kan memang jin itu yang memang jin murni biasanya berkembang biak. Iya, Seperti manusia. punya keturunan juga. Beda dengan jin yang kayak kelas-kelasnya kayak kunti, poci itu kan munculnya dari sugesti. Seperti itu. Kalau yang mungkin jin murni bisa jadi mereka berkembang biak. Begitu ya. Iya. Kalau kita nangkepnya seperti itu, karena kita nggak pernah tahu ya, maksudnya nggak pernah mencari tahu sendiri apa benar ini, kita belum pernah langsung tanya langsung ke makhluknya karena memang kita belum ada kepentingan sampai ke situ. Jadi ya untuk pastinya kita belum tahu juga ya, tapi kemungkinan ada yang seperti itu. Begitu ya. Karena rata-rata mereka tertutup, Om. Mereka tidak pengen rahasia mereka atau info tentang mereka kita ketahui, karena ketika kita tahu nama mereka saja itu udah sakral banget, kita bisa manggil mereka Kapan aja itu. Jadi untuk nama segala macam itu biasanya dirahasiakan. disamarkan biasanya Nah, kalau mereka dihadirkan. Untuk ditanya nama itu aja mereka samar. mungkin menggunakan alias. Bisa dipanggil ini, bisa dipanggil ini. Panggil saja gitu. saya ini, panggil saya ini, seperti itu. Tapi bukan nama aslinya. Oke, begitu pembicaraan saya dengan komunitas Indigo, Mas Angga dan Mbak Ella. Ya.
tentang kerajaan yang ada di hutan lindung, sebuah tempat pinggir Jakarta. Suasana malam ini luar biasa, memang sedikit membuat perasaan saya juga deg-degan. Kita berbicara tadi mengenai kerajaan yang ada di sini. Mungkin bisa dijelaskan Mas Angga atau Mbak Ella apa yang disimpulkan tentang kerajaan di sini. Ya, jadi apa ya, kita hidup di dunia itu tidak semuanya tuh hanya manusia yang tinggal. Di situ kan ada tumbuhan, ada binatang, dan tentu aja ada makhluk gaib. Dan kita ya tentu saja kalau kita datang atau berkunjung ke suatu tempat, ya kita jaga adab kita lah. Kita yang sopan, kita jaga diri, kayak berkata yang sopan, jangan berkata sembarangan. Terus kayak buang sampah atau buang air sembarangan, izin-izin, pamit-pamit, seenggaknya mengucapkan salam. Walaupun mungkin kita ngerasanya, masa ada sih? Cuman insya Allah mereka mendengar. Gitu. Dari Mbak Ella? Kalau dari saya kesimpulannya tetap dimanapun kita berada, etika itu nomor satu ya. Entah itu sesama manusia, sesama ciptaan Allah lainnya juga harus, karena mereka juga sama seperti kita. Mereka juga punya perasaan, ada rasa marah, tersinggung, sama. Jadi dimanapun kita berada, jangan lupa untuk beretika yang baik, itu aja. Karena mereka itu lebih mementingkan adab, Om. Adab itu nomor satu. Ya, itu penting ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Q Misteri. Jangan lupa ya di subscribe, like, komennya juga ditunggu. Tapi yang lebih penting, share ke banyak teman-teman ya. Q Misteri, everyone has story.